Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nida Lusna, NIM 2018-477 dari Fakultas Psikologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan dua poin utama. Poin yang pertama terkait tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan dampaknya apa saja. Poin yang kedua adalah kontribusi Muhammadiyah untuk bangsa ini. Baik, kita langsung aja ke poin yang pertama. Ada beberapa teori perkembangan Islam di Indonesia yang dikemukakan oleh ahli. Teori yang paling populer adalah teori Gujarat, Persia, dan Arab. Jadi yang pertama adalah teori Gujarat. Teori masuknya Islam dari Gujarat atau India ini dikemukakan oleh peneliti dari Belanda. Nah, berdasarkan teori ini diceritakan bahwa orang-orang Islam di Arab itu melakukan perjalanan ke Gujarat, India. Nah, lalu orang-orang dari Gujarat itu membawanya ke negara Indonesia. Sebelumnya, orang-orang Gujarat ini memiliki hubungan perdagangan dengan Nusantara, sehingga Islam pun sedikit demi sedikit menyebar di kalangan perdagangan. Nah, inilah mengapa mazhab di Indonesia dan Gujarat memiliki kesamaan, yaitu mazhab Syafi'i. Sementara itu, Mokweta bahwa masuknya Islam dari Gujarat ini diperkuat dengan adanya batu nisan milik Sultan Malik As-Saleh di Pasai. Batu nisan model serupa ini juga ditemukan di daerah Gresik dan Semenanjung Malaya. Yang kedua, teori Mekah. Teori ini menyebutkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad pertama Hijriah atau 7 Masehi. Buya Hamka mengemukakan bahwa Islam ini berasal dari Arab atau Mesir yang dibawa oleh kaum Musafir atau Sufi. Lalu yang terakhir adalah teori Persia. Husain Jajaningrat mengemukakan teori datangnya Islam dari Persia ini karena banyaknya Islam antara Indonesia dan Persia. Nah, selain itu, penggunaan ejaan menggunakan huruf Arab itu antara orang Persia dan Indonesia itu juga memiliki kesamaan. Teori Persia ini juga menunjukkan bahwa Islam Persia itu membawa pengaruh dalam perkembangan mazhab Syafi'i yang telah dianut oleh Islam Nusantara. Nah, itu tadi penjelasan dari masing-masing teori. Selanjutnya adalah dampak masuknya Islam ke negara Indonesia. Dampaknya itu banyak banget. Yang pertama adalah terjadinya alkulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia. Yang kedua, sistem kerajaan berubah menjadi sistem kesultanan. Lalu yang ketiga, raja berganti gelar menjadi sultan. Lalu yang keempat, ada juga mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam karena agamanya yang mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, itu tadi penjelasan dari yang poin pertama. Lanjut kita ke poin yang kedua. Muhammadiyah yang didirikan pada tanggal 18 November 1912 dan kini telah berusia sekitar 111 tahun. Muhammadiyah telah menjadi organisasi yang mengakar dalam sejarah bangsa. Muhammadiyah lahir karena situasi sosial masyarakat yang mengalami keterbelakangan kebudayaan. Saat itu kehidupan masyarakat Islam itu dalam bidang ekonomi sangat lemah. Ditambah lagi bangsa Indonesia itu terjajah dengan politik. Kondisi yang serba sulit ini mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Muhammadiyah mau menguatkan tatanan sosial dan pendidikan agar lebih maju. Dia juga berusaha menampilkan Islam bukan sekedar agama yang bersifat individual dan statis, melainkan dinamis serta berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia. Di sekian banyaknya kontribusi Muhammadiyah untuk negara ini, yang paling menonjol itu adalah pendidikan. Ahmad Dahlan meyakinkan bahwa dengan adanya pendidikan, masyarakat Indonesia bisa lebih bangkit. Dan saat ini Muhammadiyah memiliki puluhan ribu lembaga pendidikan mulai dari dasar sampai perguruan tinggi yang tersebar di seluruh tanah air. Kini peran Muhammadiyah menjadi semakin penting dalam mengokohkan kecintaan terhadap NKRI, menguatkan kehidupan bangsa, dan menempatkan bangsa sebagai ladang berkontribusi. Baik, itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.